Ya, jadi ultrasound muskuloskeletal ini ada beberapa bagian yang penting ya. Yang pertama ini ya, ini adalah probe atau transdusernya yang nanti akan melekat pada area yang dilakukan pemeriksaan. Terus kemudian di sini ada konsol ataupun layarnya, ya layar monitornya di sini terlihat. Terus kemudian di sini ada papan keyboardnya atau area-area untuk mengatur perintah lah. Nah, ketika kita ingin menghidupkan, ya, jadi di sini ada lampu indikatornya. Ini menandakan bahwa alatnya ini sudah dialiri oleh listrik atau sudah siap untuk digunakan. Nah, kita tinggal menekan pada tombol seperti ini. Ini tombol power di mana-mana seperti inilah bentuknya ya. Kita tekan, ya, agak lama ya, agak ditahan. Terus kemudian nanti akan muncul warna ya, berupa warna orange kalau di alat ini. Dan kemudian akan tampil mereknya ya, Sobota tadi. Jadi ini termasuk ke dalam alat yang digunakan sebagai diagnostik ya. Jadi bukan alat intervensi tapi alat untuk pemeriksaan ya, atau menegakkan diagnosis yang ingin kita. Fokusnya adalah di muskuloskeletal. Jadi bisa tulang ya, bisa melihat area tulang, bisa melihat area otot, bisa melihat area tendon, bisa melihat area ligamen. Bahkan beberapa ada yang kita bisa melihat neurovaskularnya. Jadi persyarafannya, terus kemudian pembuluh darah di situ. Nah, nanti akan ada tanda-tandanya masing-masing. Ini loading dulu ya. Lama ya, Pak? Lumayan. Ini pakai internet nggak, Pak? Enggak. Nah, selain itu, jadi gimana sih caranya kalau kita misalnya mau melihat hasilnya? Hasilnya itu bisa berupa hard dan bisa berupa soft. Jadi kalau yang hard berarti harus di print, seperti memprint foto gitu. Tapi kalau yang soft itu bisa di download atau diambil dari alat ini. Nah, bisa diambil dari alat itu gimana caranya? Di sini ada USB, jadi kita pakainya flash disk nanti. Dipakai flash disk, nanti kita colokkan di sini, datanya bisa kita pindah ke flash disk kita. Terus kemudian bisa kita share, bisa lewat WhatsApp, itu semuanya. Karena nanti filenya itu berupa file JPEG. Kalau kita mengambilnya adalah nyimpannya dalam bentuk foto. Bisa video, bisa juga. Jadi nanti tersimpannya itu dalam bentuk video. Ya, dua-duanya bisa. Cuma memang videonya bukan kayak kita buat video YouTube mungkin 50 detik, 60 detik, 1 menit, enggak. Jadi memang cuma ringkas banget. Ya, sepersekian detik lah bisa diambil gambar. Maka ketika kita mau menekan di area sana, tuh pastikan dulu kita udah siap untuk yang mau direkam itu area yang mana, biar nanti kita pencet. Nah, ini tombol-tombolnya sudah terlihat. Nah, ini kalau sudah tampilannya seperti ini artinya sudah siap digunakan. Ya. Ini adalah tanda bahwa area sini area pada probe-nya itu bagus. Jadi kalau misalnya bagus tuh harusnya memang lapisan-lapisannya itu garis-garisnya ini masih putih dan nggak ada apa, misalnya kalau di sini nggak berfungsi dengan bagus nanti agak-agak kabur gitu. Tapi kan ini teksturnya lapisannya masih bagus ya. Nah, kalian bisa lihat bagian di sini ada C warna biru. Itu artinya kalau di sini itu di bagian sini. Jadi di probe ini ada tanda garis ini. Itu menandakan ini kalau di layar itu adalah sisi ini. Ya, jadi kalau kita menghadapkan ke area kulit, berarti area sini kita sudah tahu kalau area ini berarti nanti di sini dia posisinya. Gitu. Nah, ketika kita mengarahkan ke kulit pasien, ada beberapa posisi. Bisa posisinya tegak lurus seperti ini, atau longitudinal, atau kita mau yang transversal. Longitudinal, transversal. Kalau dia posisinya seperti ini, artinya nanti kita melihatnya itu seperti posisi yang lagi dibelah. Area anatominya. Jadi misalnya kayak tangan ini, kita posisikan seperti ini. Berarti nanti tampilan di layar ini seolah-olah nanti kita lihatnya dari sisi depan, ininya kebelah. Tapi kalau posisinya tegak lurus seperti ini atau longitudinal, nanti hasilnya itu kayak lapis per lapis dari atas gitu loh. Nah, nanti coba kita ulang. Nah, di area sini ini nanti buat nge-freeze, buat nyimpan dalam bentuk video, buat nyimpan dalam bentuk gambar. Terus kemudian ini untuk membuat apakah kalian mau dua di layarnya itu langsung tampil 2 atau tampil 1. Kalau 1 aja B, kalau 2-nya 2B,
Kalau 4 kalian mau nampilkan 4, memang konsekuensinya nanti semakin banyak semakin kecil kan di layar. Cuma nanti kalau misalnya kalian membandingkan sisi yang sehat dan sisi yang sakit bisa 2 cukup gitu. Nah, kemudian yang paling penting yang bisa kita ubah adalah ini dip. Dip ini adalah kedalamannya. Jadi nanti mentoknya di sini adalah kita bisa mengubah sampai sekitar kurang lebih 10 cm ke bawah dari permukaan kulit yang kita lakukan asesmen. Nah, ini memutarnya di area dip. Tuh. Nah, kalau misalnya kita mau kecerahannya, yang pertama kalau mau kecerahan lapis per lapis itu bisa dirubah di sini. Ini lapisan pertama. Nah, ini. Jadi ketika kita geser semakin ke sini nanti dia semakin gelap, semakin redup. Nah, seperti ini. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kalau secara umum ini ada gain. Nah, gain ini berfungsi untuk mengatur kecerahannya secara umum, ya. Nah, itu kelihatan. Oke, kemudian yang selanjutnya bisa diubah itu adalah di bagian sini. Ini frekuensi nih. Frekuensinya kalau di alat ini bisa sampai di mentoknya di 10. Mentoknya di 10. Ya. Itu secara umum kalau mau ngeprint di sini sudah jelas, ya. Kalau mau nginter. Jadi pertama-tama sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita harus masukkan dulu atau input dulu identitas dari pasien kita. Biar nggak ketukar nanti datanya, kan tadi kita mau nyimpen deh. Kalau kalian nggak save nama atau nggak simpan data dari pasien, nanti kemungkinan besar ketukar dengan pasien yang misalnya hari itu ada 2 pasien yang datang. Nah, kemungkinan besar ketukar bisa kalau nggak ada namanya. Maka harus dimasukkan dulu data-data namanya. Pencetnya logo ini nih, ada orang ini. Nah, ini adalah logo untuk memasukkan identitas di awal untuk pasien kita. Nah, gini ya. Konsol atau trackpadnya tadi ini dipakai untuk menggeser-geser ini. Kemudian yang kita lakukan adalah mengisi identitas. Ya, di sini sudah jelas last name-nya siapa, nama terakhirnya siapa, nama awalnya siapa, nama tengahnya siapa. Kalau saya namanya 1, Pak, ya udah 1 aja. Ya, gak usah bikin-bikin nama lagi ya. Nah, misalnya nih, last name-nya siapa? Yang mau jadi pasien nanti siapa? Kamu nanti buka-bukaan loh. Oh, kita. Oh, kita. Nanti cowok dulu ya, yang bisa bebas. Kamu, Dipta. Nah, Dipta, kita masukkan namamu dulu ya. Nama lengkapmu siapa? Muhammad Sudipta. Berarti dia punya Muhammad nama depan. Sudipta dulu nih, Sudipta. Ya, terus kemudian kita taruh di sini. Caranya memilih itu kita letakkan dulu panahnya, terus kemudian kita klik enter. Kalau sudah pas di situ enter gitu. Nah, first name-nya adalah Muhammad. Double M ya? Iya, Pak. Nah, Muhammad Sudipta sudah. Kalau nggak punya nama tengah ya nggak masalah, nggak usah diisi. Nah, sekarang kita masuk di area umur atau usia. Usia ini penting nih, harus dimasukkan. Kamu kelahiran tahun 2004. Nah, bisa kita pilih kayak naik atau turun, bisa kita langsung ketik seperti ini. 2004. Terus bulannya bulan Februari. Ya. Tanggalnya berapa? 20. Tanggal 20. Berarti hari Jumat ya? Iya, Pak. Jumat Kliwon. Iya, Pak. Oh, beneran. Nah, nanti dia ngehitung sendiri usiamu. Jadi usiamu sekarang sudah 19 tahun 5 bulan, ya. 19 tahun 5 bulan. Ya. Terus kemudian di sini bisa ngatur jenis kelamin atau seksnya. Kamu unknown apa male apa female? Unknown ya, belum diketahui. Female. Male ya. Oke, udah kita atur. Kemudian kalau kalian punya data tinggi badan, dimasukkan aja. Ya. Tinggi badanmu berapa? Kita 168, Pak. 168. Nih ya, dalam senti ya. Berat badan? Berat badan di mana? 61, Pak. 61. Masih iya. Iya. Masa iya sama kayak 61 ya? Iya, Pak. Oke. Nah, yang lainnya ini nanti sebenarnya dihitung sih. Kalau SMP itu apa? Mana? Apa? SMP. Ini jenis-jenisnya. Kalau kamu mau ini abdomen, ini obsgyn nih. Kalau kamu cek kehamilan nanti. Oh, bisa juga di situ, Pak. Bisa, tapi ini propnya bukan prop untuk itu. Jadi kalau kehamilan itu, kalau kalian perhatikan nanti propnya berbeda-beda. Nanti kalau kehamilan itu agak cembung di sini.
Kalau Ini misalnya- khusus muskulo. Kalau misalnya alatnya itu tetap tuh, Eh. tapi yang transdusernya ganti bisa. Bisa. Oh. Bisa dipakai jadi untuk Jadi tergantung transdusernya aja. tergantung Kayak transdusernya. WSG2 Kenapa di dia sini, agak cembung? Karena kan ini lebih dalam dan lebih luas areanya ya. Jadi memang dia khusus tuh. Kalau nanti teman-teman sudah nikah terus kemudian ngecek USG itu, nanti Oh, coba beli kalian sendiri. perhatikan di Tinggal sini. beli transdusernya aja. Ya nanti beda. Oke. Kita mau fokuskan kan ke ini ya, ini kardio, ini urologi ya, ini pediatri, ini vaskularisasi itu udah ada logo-logonya. Kita kalau muskuloskeletal kita milihnya abdomen nggak masalah, ya bersama aja nanti. Oke, kemudian yang selanjutnya kita lakukan adalah klik OK ya. Klik OK di bagian sini, arahkan ke OK, terus kemudian arahkan enter. Udah nih nanti cara yang ngecek udah benar atau tidak di sini. Ya, Sudipta Muhammad. Nah, berarti udah bener nih, Sudipta yang lagi kita cek gitu. Umurnya pastikan ini male, laki-laki, usianya adalah dia lahirnya 2004 bulan 2 tanggal 20. Nah, pas ya. Jangan sampai ketukar dengan ada datang pasien namanya persis banget lagi. Misalnya si Budi kan banyak. Nah, pastikan lagi. Tanggal lahirnya harus pas itu. Ya. Oke. Udah seperti ini, terus kemudian kita bisa periksa sekarang. Ya, silakan Ya, Muhammad. oke. Mas, sikat sesuai dengan gambar yang ada di panduan yang sudah kita share tadi. Nah, coba teman-teman perhatikan ya. Setelah kita taruhin gel di atas sini, itu terlihat udah berbeda di layar ya. Udah kelihatan ya. Nah, amannya ini seperti kita megang ular ya. Jadi dililitkan ke badan kita, jadi ketika jatuh itu bisa. Nah, hal yang paling penting ketika menggunakan ultrasound muskuloskeletal, teman-teman nggak boleh gemeteran. Karena kalau gemeteran di samping di sini akan bacaannya kurang pas. Kota Emor gimana? Tremor dia, Kota nggak Emor. cocok kamu. Ya kamu harus melatih diri. Karena itu kan kamu bukan karena grogi tapi memang tremor aja. Tapi ketika kamu tremor seperti itu dan kamu arahkan ke badan pasien, nanti tanganmu dilihat. Ketika kamu tremor, profesionalmu langsung turun. Ya, yang mana gambarnya? Kita mengarahkan misalnya di, kita baca bagian bawahnya. Coba lihat. Posisinya adalah propnya itu diarahkan longitudinal. Jadi longitudinal kayak tadi yang saya contohkan, agak lurus. Terus kemudian kita lihatnya di radial aspek dari elbow, pasien dalam keadaan praying position. Jadi seperti berdoa gitu posisinya. Tapi nggak berdoa banget. Jadi tadi saya minta supaya ininya lebih relax ya. Relax ya Mas ya. Posisinya adalah seolah-olah seperti pray kayak gitu posisinya. Nah, kayak gitu ya. Udah. Dia tadi mengatakan kita di bagian radial aspek ya. Radial aspek itu maksudnya adalah di bagian radiusnya ya. Udah, relax aja Mas ya. Agak Radial dikit aspek, ya, Mas, terus kemudian propnya itu bentuknya adalah longitudinal ya. Longitudinal itu artinya seperti tetap Mas posisinya ya, relax, agak santai aja, cuma bentukannya kayak gitu. Kita arahkan di mana gambarnya tadi? Di sini Pak. Nah, jadi dia ini kan lipatannya, terus kemudian dia di area radial aspeknya. Nah, nanti hasilnya kira-kira nanti kita akan mendapatkan yang itu tuh. Udah lihat ya hasilnya ya, bawahnya ya. Nah, ini kira-kira kita dapatkan yang area yang itu. Kita coba ya. Arahkan di area sini, kita letakkan. Nah, ini kita sudah letakkan sesuai dengan instruksi dan posisinya adalah longitudinal, propnya longitudinal seperti ini atau tegak lurus. Nanti yang kita lihat itu adalah bagian ini. Ini kan tadi ada garis ya, itu adalah C-nya. Berarti posisi ini itu di sini nih. Ini di sini nih. Sedangkan yang ini itu lebih ke sini. Nah, coba kamu lihat hasilnya yang di situ, kita bisa dapat aja apa aja kalau kita naruhnya di sini. Lateral humeral condyle. Nah, nih ya, lihat. Lihat. Ya. Ini hasil yang ada di panduan itu. Sekiranya kita juga
akan bisa mendapatkan hasil yang seperti itu. Ini mirip-mirip udah nih. Tapi kan dia agak bergi-bergi gitu Pak, yang di bawah sini ya. Putih semua gitu. Nah itu Aturan cahayanya nggak sih? ya, jadi Mempengaruhi. yang diperhatikan itu adalah bagian atasnya. Ini mungkin kedalamannya yang berbeda. Jadi misalnya kita mau atur ini kan 4 cm ya. Ini lebih dekat lagi, ini semakin ke bawah. Nah posisinya sebenarnya ini gelap juga. Kenapa gelap kayak gini? Karena itu masuk ke area tulang ini udah. Nah sedangkan ini di area ototnya. Nah ketika kita hadapkan seperti ini, yang paling atas ini ya, yang warnanya lebih abu-abu dan teksturnya lebih padat ya kelihatannya, itu adalah bagian dari kulit dan lemak. Ya kulit dan lemak ini kelihatan nih. Terus kemudian yang ini seratnya cantik ini, ya seratnya bagus rapi ini, gitu. rapi bagus. Ini kan stop ya di bagian kulit kita. Nah di bagian sini inilah ototnya, itu otot itu. Nah kalau di sini digambarkan kita mendapatkan extensor carpi radialis longus dan extensor carpi radialis brevis. Sedangkan posisi yang agak di bawah ini adalah extensor digitorum yang di bawah sini. Tapi ini adalah extensor carpi radialis longus dan brevis. Kalau misalnya kita punya pasien dengan kondisi dia tenis elbow. Nah, yang bermasalah pada tenis elbow itu adalah extensor carpi radialis longus dan brevis biasanya. Utamanya brevis gitu. Nah, kalau kita mau cek area yang bermasalah tadi, berarti kita posisinya harus di sini karena anatominya kelihatan kalau kita di sini. Nah, ini kan secara normal. Kalau kita hadapkan ke kasus ya masing-masing. Tenis elbow berarti kalau mau melihat bagian dari extensor carpi radialis longus dan brevis, posisinya dengan posisi seperti ini, Mas. Oke, relax kan biasa. Gitu ya. Kita udah. Nah, artinya apa ini? Artinya di kalau di gambar ini ada distal, ada proximal. Nah, distal itu adalah bagian Yang menjauhi tubuh. yang bawah, ya. Distal itu adalah bagian yang bawah dan proximal itu adalah bagian atas. Ya. Kalau di sini kan gambarnya kayak gini, distalnya itu yang sebelah sana. Kalau ini kita balik. Nah, kalau kita misalnya ubah kayak gini posisinya, itu mirip ini nanti. Coba sama-sama. Oh iya ya. Jadi nanti tuh. Iya. Jadi dia posisinya udah sama nih. Kalau tadi kan masih kebalik. Kalau ini sekarang Ada posisinya perempuan adalah gimana ya itu? Apanya? Ini ototnya. Sama aja. Ya kan sebetulnya lebih lemak apa kayak lebih Nah, banyak lemaknya. Gimana caranya kalau kita mau lihat area tulang? Ya kalau area tulang umpamanya ya. Ini lebih mudahnya gini, coba ya. Ini kan pasti di bawahnya ini keras, ini tulang radial ya, radius. Tuh. Tuh. Berinya kayak bunglon. Itu. Kalian lihat, Itu coba tulang, Pak. perhatikan Yang ini yang loh. membulat itu adalah tulang. Itu tuh kalau saya ikutin itu bulatan. Nah, ini bentuknya adalah garis tepi luar dari tulang kita dan ini tulangnya. Dan ini apa ini? Ini otot ini yang menyelimuti. Nah, kenapa kalau kita bentukannya seperti ini dia munculnya seperti itu? Karena yang seperti yang saya sebutkan tadi, kalau dia kayak gini ibaratnya kayak kita lagi motong ini. Lagi motong dan kita ngelihatnya dari depan sana. Oh, kayak daging wagyu gitu. Jadi kalian melihatnya dari sisi sana, buat melihat ke sini posisinya seperti itu. Jadi akan muncul di sini ada tulang, di sini ada otot-otot yang melekat gitu ya. Ya kayak dibagi. Nah kalau ini kenapa nggak terlalu kelihatan bentuk secara umum? Karena ini lapis per lapis. Jadi ketika kita di atas dari tulang kita geser seperti ini, tulangnya itu tegak lurus karena kita berada di atasnya, tegak lurus. Nah. Jadi nggak bisa kayak nyeluruh gitu ya. Iya, kan nggak bisa. Kalau nyeluruh. mau Tapi update kalau kita yang universal. bulat tadi kelihatan tuh saya mengelilingi area tulangnya ke sana, saya ke arah sini. Nah, coba kalau kita mau melihat pergerakan dari ototnya, kita lihat ya. Coba kamu melakukan gerakan dorsifleksi, Mas. Tuh, ototnya bekerja. Masalah karena seratnya pas kalau ada masalah gimana? Nanti kelihatan di sini. Misalnya satu garis kayak gini, berarti misalnya sobek lah gitu. Nah, sobek pun nanti berbeda-beda. Kalau di fase-fase awal itu kan fase-fase inflamasi ya, masih awal-awal. Nah, itu nanti kelihatannya dia akan sedikit misalnya satu garis di sini agak gelap gitu. Nah, misalnya ada robek di area situ itu kan kelihatan gelap.
Tapi kalau misalnya dia sudah fase proliferasi dan fase remodeling, itu nanti kelihatannya seratnya kayak lebih putih gitu garisnya. Ada putih kayak bekas luka koreng gitu loh. Tapi tidak bisa, kan dia udah mulai terjadi fase penyembuhannya. Tapi kalau ini kan bersih tuh. Itu bersih. Ya lapisan ototnya nggak ada permasalahan. Tuh. Nah, tahap awalnya adalah teman-teman harus perhatikan. Tahap awalnya itu adalah teman-teman tandai dulu deh area yang bermasalah itu. Biar kalian fokus di area situ nanti nyarinya. Pakai spidol atau pensil warna ya. Berikan titik pada area yang Sakit. mau diperiksa atau keluhan dari pasien kita. Misalnya tadi kita sudah dia sudah mengeluhkan sakit ketika meremas atau menyuci pakaian gitu. Pada area sekitar sini. Nah, kita kasih tanda dulu. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan sebenarnya di apa namanya secara reasoning kita sudah tahu oh kira-kira anatomi di sini ini ada extensor carpi radialis longus sama brevis. Biasanya bermasalah ketika dia tenis elbow. Kita sudah ada pandangan sebenarnya. Ini belum diperiksa pakai ini ya. Tapi kita sudah ada sebagai fisioterapis pasti kalian tahu cirinya. Ya, kalian sudah melakukan tes pemeriksaan gerak aktif dan pasif pada area extensor carpi radialis longusnya. Biasanya kita lakukan misalnya dengan cara menggenggam, terus kemudian kita lakukan gerakan dorsifleksi pada wrist, terus kemudian ini terprovokasi atau gerakannya adalah menggenggam atau meremas. Itu wah terprovokasi tuh. Nah, kemudian kita tambah misalnya kita lakukan pemeriksaan palpasi pada area lateral dari elbow di area sini. Nah, itu juga kerasa. Nah, secara umum sebenarnya kita sudah punya pandangan ini ada masalah nih pada anatomi. Jangan sampai dokter merujuk nih, kalian mau melakukan pemeriksaan USG muskuloskeletal. Dokter merujuk ada dugaan strain pada hamstringnya. Ya, itu hasil ininya. Nah, kalian diminta untuk melakukan USG muskuloskeletal. Kalau anatomi kalian nggak paham di mana letak dari hamstring itu, nanti kalian nyarinya di sini loh. Nggak ada kok robeknya, Pak. Saya bandingkan kiri kanan yang sehat sama yang sakit, nggak ada robeknya. Emang kamu periksa di mana? Emang kamu periksa di mana? Di hamstring. Hamstringnya mana? Di sini. Nah, kan udah fatal duluan. Astagfirullah, kamu saya pecat. Hamstringnya di paha mana? Paha belakang misalnya. Dilihat lagi hamstringnya apa? Semitendinosus, semembranosus, apa bicep femoris. Nah, kan bagian-bagian jeruk. Kamu coba melihat di area bicep ya. Seratnya Lebih nampak ya. seratnya lebih tebal tuh. Gini. Ini berarti di area bawahnya distal ya. Oden. Siapa tuh? Ini tuh ototnya dia emang segede itu kali lah. Gym. Ini ke atas, Dinding ke atas, tinju ke ya, atas, ke oh. atas, ke atas. Jadi semakin ke atas nanti kelihatan bahwa ototnya semakin semakin kecil ya. Semakin ke atas, semakin ke bawah dia semakin tebal. Apalagi di sini ini tengah-tengahnya nih. Jadi Turun ke bawah, turun ke bawah. Coba kontraksi. Nah, jadi secara anatomi kan bicep itu mempunyai dua, Cabang nggak sih? makanya disebutnya bicep dua gitu. Jadi di sini satu, tendon yang di bawah sini distalnya satu, tendon yang ke atas sini dua dia. Ya ada yang short head sama Head. ini ya, sampai ke atas sana sebenarnya. Kalau kita mau nyari Manusia. siapa? ini akan kelihatan sekali. Ini akan kelihatan ketika kita minta untuk fleksi elbow ya. Ini fleksi elbow nih. Gede. Sehat, Pak. Sensi. Wih. Pelan-pelan ya. Kayak bolong. Pelan Yuk. Slow-mo. Ih, dia kayak ditunjul. Lepas. Oh, jadi Oh iya, relaksasi. Lagi.
Kok ditarik sih? Lepas. Itu kalau dari lapis per lapis. Coba kalau kita kayak gini. Itu tadi di awalnya kan kayak gini, nanti dia mendekat seperti ini. Hop. Artinya kan lagi ada fase kontraksi atau aktif miosinnya itu saling merapat. Nanti ketika dia posisinya seperti ini, di awalnya lebar ototnya. Ketika dia arahkan seperti ini, dia kan mengkontraksi. Jangan cara apa? Tambah kecil ukuran ototnya, tapi naik. Makanya ketika melakukan gerakan flexi elbow, tuh kan dia mengecil tapi ininya digendol. Tapi ketika dia relaksasi, ininya ini merenggang dan posisi ototnya ukurannya akan lebih besar. Ukurannya lebih besar, lebih lebar lah istilahnya. Iya, ada lebih tadi. Jidat tuh. Lagi? Nah itu serat-serat itu. Lepas. Oh, tuh ya. Ini lebih besar lagi nih. Tuh. Otot. Tuh. Merus. Kalian sudah dapat lah kira-kira sama seperti gambar yang ada di buku tadi. Kalian coba untuk save. Caranya adalah ketika kalian sudah dapat posisinya, kalian boleh kalau mau lihat dulu atau mempaskan dulu di freeze. Nah, freeze ini artinya beku. Jadi ketika kalian angkat, itunya tetap. Nah, misalnya pasien mau lihat nih, nggak mungkin kan dia misalnya posisi tiduran, apalagi di paha kalian periksa, terus dia mau lihat gimana caranya. Kalau saya angkat kan lepas, maka kalian paskan dulu, kalian cek dulu baru di freeze. Nanti Pak, coba Bapak boleh lihat nih. Pakai mata serep. Kemudian kalau kalian mau nyimpan nanti tinggal kalau ini video, kalau ini gambar. Jadi klik di bagian sini. Beda. Oh, ini Ini video, ini nanti gambar. Misalnya ini saya klik. Tandanya sudah kesimpan, nanti muncul di bagian bawah sana. Kalau video? Kalau video, sini nanti dikliknya. Nanti dia agak lebih lama karena dia transfer data dulu ke sana. Nggak usah kita kenalkan. Yang diambil itu adalah sekian per sepersekian detik yang kalian arahkan tadi di awal. Kalau dia ngeprint Pak, ngeprintnya langsung di situ atau di print? Ya, nanti ngeprintnya di sini, makanya ada tombolnya nih. Ada Filenya doang, print, Pak? Kayak print. komik susu Nanti sarjana. dari sana filenya. Tapi nanti dikonekkan dulu printernya. Oh, Nanti printernya ada printer khusus, ada pilihannya sudah tersedia di sini. Jadi kita sesuaikan setelah itu. Kalian mau membandingkan nih. Misalnya kalian mau menyampaikan ke pasien kita, lihat Pak sisi yang sehat sama sisi yang sakit, bisa. Jadi caranya adalah yang pertama lepas dulu freeze-nya. Setelah itu kalian buat di 2B ini. Ini nanti 2 di layarnya tampil. Nah, itu ada 2 ya. Jadi gini. Nanti kalian arahkan dulu di sisi yang sehat, misalnya kanannya sisi yang sehat ya. Kalian pura-puranya lah ya. Ini di sisi yang sehat kalian mau cek. Terus kemudian kalian freeze dulu boleh ya. Terus kemudian kalian Tambah lagi. save dulu kalau mau di save ya. Manut. Terus kemudian kalian mau menambahkan di sisi sebelah sini ya. Buka, terus? Maka dipencet di arah sini. Nah, nanti dia akan pindah ke sisi sana. mana? Sabar. Sabar. Lagi menunggu. Ayo, beku. Tuh. Jadi ini yang sehat Pak tadi. nah misalnya ini Iya. yang sehat. Misal. Ya bisa, ya memang. Misal ini yang sehat. Terus kita mau nyari sisi yang sakitnya atau membandingkannya, taruh lagi di area yang sama. Terus kemudian kalian kita freeze. Terus kemudian kalau mau disimpan Tapi beda dulu sih boleh memang. disimpan. Lebih berat. Nah, Jadi gini Pak, ini tuh yang sobek. ini yang sobek ini yang enggak itu kan kelihatan nanti. Ya, ada 2 berbeda. Pak mau nanya apa? Satu pertanyaan 10. Oke? Udah? Dah. Baik. Oke, kalau mau kembali lagi berarti kita pencet di area sini. Kalau mau 4 gimana? 4 boleh, tapi nanti ukurannya memang kecil seperti itu. Kalau M itu Pak. Kalau M ini khusus untuk apa ya? Lain. Untuk kayaknya bukan untuk USG muskuloskeletal deh. Jadi dia jenis yang lain. Kalau memang muskuloskeletal ya pilihannya cuma ini. Yang 4B, 2B. Nah, posisinya kayak gitu tuh, beda kan? Tampilan layarnya. Apa ini? Ya, ini kalau M kayak gitu. Jadi memang bukan bukan USG bukan untuk USG muskuloskeletal. Nah,
Seperti itu teman-teman, cara nge-freeze-nya, cara nyimpannya. Nah, gimana kita mencari hasilnya? Kalau kita mau coba melihat hasil dari yang tadi kita sudah simpan, nanti pencet ini, pencet logo pasien ini lagi, terus masuk ke bagian arsip. Ya, setelah masuk ke bagian arsip, cari namanya, ya Muhammad Sudipta. Kalian arahkan ke area filenya, terus di enter, nanti muncul nih yang telah kita simpan tadi. Kita arahkan ke situ, terus kemudian kita pencet 2 kali di bagian enter. Nah, maka akan muncul lah hasil yang tadi kita buat. Ya? Udah? Gitu? Ya, jadi pencet ini, pencet arsip. Terus kemudian kita arahkan ke Muhammad Sudipta. Nama pasiennya. Nanti sudah ada, kalian mau lihat yang mana, yang double apa yang ini, arahkan ke sini terus enter 2 kali, nanti muncul hasilnya. Tuh.